Untuk pertanyaan pertama akan diajukan oleh teman saya, Intan. Kepada Intan, kami persilahkan. Baik Bu, jadi Baik, Bu. Jadi pertanyaan pertama, menurut keyakinan Ibu, dosa itu apa dan apa dampak dosa dalam... ya kembali kepada persoalan dosa. Dosa adalah tindakan ya, yang tindakan atau perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, norma atau hukum agama. Itu pengertian daripada dosa. Kemudian kita lihat di sini bahwa dampak dosa dalam kehidupan manusia itu dapat menjauhkan diri hamba Allah kepada Sang Pencipta. Bisa menyebabkan kegelisahan, ketidaktenangan jiwanya, ya, kemudian bisa menghalangi rezeki dan keberkahan. Dosa juga dapat melemahkan hati, membuatnya menjadi keras dan merusak tatanan masyarakat. Ya, seperti itu kalau pengertian dosa. Nah, dosa di sini ya kita bisa lihat baik dari perkataan, lisan, tulisan maupun dengan perbuatan melalui fisik. Ya, saya kira seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 2, bagaimana agama Ibu memahami tentang keselamatan dan kehidupan kekal? Oh iya, memahami agama Islam, agama saya yang saya anut, memahami tentang keselamatan dan kehidupan kekal. Iya, betul. Bahwa berbicara mengenai keselamatan di sini, keselamatan dunia dan ukhrawi. Nah, tentu untuk mencapai tujuan akhir, ini tujuan akhirnya perlu upaya maksimal kita lakukan yang berkaitan dengan ibadah. Nah, kehidupan manusia di dunia hanyalah sebatas persinggahan mencari bekal, ya, mencari bekal dalam arti kata meningkatkan amal dan takwanya kepada Allah untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kehidupan abadi atau kehidupan kekal. Jadi segala sesuatu yang dibolehkan, yang tidak diperbolehkan dalam agama, janganlah dilakukan, janganlah dilanggar. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu harus dilaksanakan. Seperti perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji bagi orang yang sanggup, itu antara lain perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita laksanakan. Nah, ini semua apabila kita laksanakan, inilah yang menjadi jembatan kita untuk mencapai tujuan akhir, yang mana keselamatan dunia dan akhir, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Itu tingkatnya seperti itu. Jadi keselamatan dunia diraih dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada larangannya, jauhi larangannya. Sementara yang menjadi perintahnya itulah kita laksanakan. Seperti tadi contohnya adalah melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, itu wajib hukumnya. Ya, itu antara lainnya. Ya. Ya, baik Ibu. Pertanyaan yang ketiga itu, menurut keyakinan Ibu, bagaimana cara supaya seseorang bisa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, Ibu? Ya, bagus sekali. Bagaimana menurut agama kami cara seseorang bisa diselamatkan dan memperoleh hidup kekal? Tentu hidup kekal di sini yang diinginkan adalah kehidupan yang bahagia di akhir nantinya. Tentu seperti tadi, ini masih merupakan pertanyaan yang berstruktur, masih relevan dengan pertanyaan nomor 2 tadi, bahwasanya manusia hidup di dunia ini menurut agama kita menjalankan kehidupan dunia dan juga menjalankan kehidupan akhir. Dunia hanyalah tempat persinggahan, ya, hanya sementara. Nah, kehidupan akhir yang abadi itulah yang menjadi tujuan. Oleh karena itu, bagaimana cara supaya bisa mendapatkan keselamatan yang tidak lain, dan ini menjadi pasti, menjadi harga mati, harus beribadah, meningkatkan iman dan takwa, ya, melaksanakan perintah dan ajaran agama sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dengan menjalankan agama itu dengan sebenar-benarnya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu tidak ada cara, ya, kecuali melaksanakan perintah ajaran agama. Itulah cara yang maksimal yang kita lakukan untuk menjadi persiapan menuju kehidupan akhirat yang bahagia. Ya, jadi tadi seperti melaksanakan ibadah, jangan putus-putus, harus tetap istiqomah, ya, harus dia laksanakan
karena itu merupakan suatu yang merupakan kewajiban yang tidak boleh lagi ditawar-tawar. Itu harga mati salat 5 waktu. Ya, tidak boleh misalnya salatnya hari ini salat, besoknya tidak beribadah. Dengan adanya perintah Allah yang dilaksanakan ini, insya Allah apa yang menjadi tujuan akhir itu untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kehidupan abadi yang baik, yang bahagia nantinya tentu dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, untuk bisa menuju ke situ, ya ada konsep hidup yang kita laksanakan. Tentu ada ajaran-ajaran. Manusia lahir kan dia tidak mungkin langsung bisa mengetahui ketika dia bayi, tapi sudah tercatat di situ bahwa ketika orang tuanya sudah memeluk sesuatu agama, maka anaknya dia harus mengikuti orang tuanya. Kemudian anaknya itu diajarkanlah. Ya, karena pendidikan karakter ini sangat menentukan seseorang untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang tuanya menjadi pemeran utama mendidik anaknya dengan karakter agama yang dianutnya, mengajari anaknya akan kebaikan, akan perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu, fungsi keluarga dimaksimalkan, ketahanan keluarganya kuat di dalam rumahnya, dalam keluarganya, dalam lingkungan informal. Begitu juga di ranah publik, bagaimana anak itu ketika dia mengfungsikan kodratnya sebagai makhluk sosial, karena manusia kan sebagai makhluk individu, dia juga sebagai makhluk sosial. Dia tidak boleh ditutupi, dia tidak boleh dikurung, tetapi dia bisa bergaul dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang beriman, sehingga ini akan memudahkannya untuk bisa mencapai keselamatan pada akhirnya nanti. Ya, dapat diselamatkan dalam memperoleh hidup yang kekal dengan cara-cara yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mulai dari usia dini, sejak usia dini anak sudah harus ditanamkan keimanan yang kuat, agar ketika dia remaja, ketika dia dewasa, dia tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat negatif. Apalagi di era digitalisasi dewasa ini, saat ini berbagai macam dengan berbagai macam inovasi kekinian yang serba berbasis digital, tidak sedikit bisa menggeser moralitas anak bangsa kita, bisa menggeser keimanan generasi kita. Oleh karena itu pentingnya pendidikan agama itu harus diberikan kepada anak mulai dari lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga ini menjadi salah satu dasar fondasi yang kuat, di mana dasar pewaris kultur yang utama itu adalah dalam lingkungan keluarga. Jadi keluarga harus betul-betul menanamkan keimanan sejak dini kepada anak. Insya Allah dengan cara-cara itu seseorang itu bisa diselamatkan dalam memperoleh hidupnya kekal. Ya, saya kira seperti itu, Nak.